Hai teman-teman, di sini saya Sofia Marshairunisa akan menjelaskan tentang hubungan internasional dan organisasi internasional. Nah, bagi kalian yang ingin tahu apa sih hubungan internasional dan organisasi internasional itu, langsung saja kita lihat video berikut ini. Hubungan internasional merupakan hubungan antara bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Nah, kepentingan tersebut mencakup berbagai aspek seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, persengketaan, peperangan, permusuhan termasuk dalam hubungan internasional. Jadi kesimpulannya yaitu hubungan internasional adalah studi yang mempelajari interaksi atau tingkah laku dari beberapa negara atau yang berperan di dalamnya. Menurut UU nomor 37 tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional, serta pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, atau warga negara. Perlunya kerjasama dalam hubungan internasional antara lain karena faktor berikut. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya. Yang kedua faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Nah, bukan cuma negara loh yang berperan penting dalam hubungan internasional itu, tetapi kita juga adalah salah satu aktor yang berperan penting. Contohnya seperti tenaga kerja Indonesia, itu sudah termasuk ke dalam hubungan internasional. Selanjutnya, organisasi internasional adalah organisasi yang dibuat oleh masyarakat internasional secara sukarela atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional dan tujuan internasional yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, dampak positif, yaitu kebutuhan suatu negara akan mudah terpenuhi. 2. Sistem keamanan negara akan lebih kuat. 3. Terjadinya kerjasama dan dapat membangun persahabatan dengan bangsa lain. 4. PBB akan memperhatikan suatu negara yang terkena masalah. 5. Dapat memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Nah, di sini ada beberapa contoh organisasi internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedua ASEAN, ketiga Gerakan Non-Blok, 4 NATO. Salah satu organisasi internasional yang menjadi anggota adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa disingkat dengan PBB. Kalian mungkin sudah saling dengar ya mengenai PBB. PBB adalah organisasi internasional terbesar dengan 193 negara anggota. Tugas utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia bergabung dengan PBB sebagai anggota ke-60 pada 28 September 1950. Hubungan Indonesia dengan PBB bisa disebut esensial karena PBB berperan penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia pada masa itu, di mana kini melalui PBB Indonesia berkontribusi terhadap perdamaian dunia dengan menjadi peringkat ke-8. Yang selanjutnya ada ASEAN. Asia Tenggara adalah kawasan terdekat Indonesia. ASEAN telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini.